Yo guys, kembali lagi. Oke, hari ini khusus video ini untuk teman-teman yang pemula ya. Mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan sasis MS, mungkin kalau mau di skip nggak apa-apa, mau menyimak juga nggak apa-apa. Cuma ini khusus memang video kami buat untuk teman-teman pemula. Jadi sesuai judul, ini adalah bagaimana cara lepas pasang gearbox sasis MS. Jadi untuk sebagian besar teman-teman yang baru mulai pakai sasis ini ya, sasis dual shaft ini, biasanya akan kesulitan tuh dilepas pasang gearboxnya. Jadi sharing juga dulu awal pertama kali sasis ini ada, saya juga kesulitan gitu. Jadi saya ingin membagikan ke teman-teman sekalian yang baru pindah mungkin dari sasis single shaft ke double shaft, lalu double shaftnya MS. Biasanya teman-teman yang naik kelas ke STO misalnya gitu, pindah kelas ke STO, biasanya kan pakai MS. Tidak selalu pakai MS, jadi ada yang MA juga, lalu single shaft juga masih bisa bersaing di Jepang itu. FMA single shaftnya luar biasa. Oke, biar tidak terlalu lama basa-basi, kita coba lihat dulu ya. Yang pertama adalah cara pasangnya. Jadi setelah dipotong dari runner seperti ini ya gearboxnya, lalu senternya seperti ini. Oh, mungkin teman-teman kalau misalnya belum diolah senternya ya, itu biasanya di depannya itu masih ada. Mungkin teman-teman yang masih baru mulai main, jadi sebetulnya senter itu bentuknya seperti ini ya. Ini karena sudah dipotong. Bagaimana cara potong, alatnya potong apa, ada di video kami yang lain ya. Nah, paling enggak seperti ini sebelum diolah. Oke, ini jadi senter yang sama seperti senter biasanya, hanya saja memang sudah diolah untuk suspensi. Tapi untuk pemasangan gearbox ini enggak ada masalah ya, mau sudah diolah atau belum sasisnya itu sama aja. Saya akan tunjukkan caranya. Pertama adalah kalau teman-teman lihat di sasis MS ini kebetulan MSL ya, MS Pro sama juga, perlakuannya juga sama kurang lebih. Nah di sini nih ada kayak tanda segitiga ya, kalau teman-teman perhatikan ya, ada segitiga. Ini maksudnya dia menunjukkan ini loh lubangnya, ada 2 lubang ini biar kita nggak salah. Jadi pengkait ini kita masukkan ke lubang yang di sini. Nah, kenapa kok tandanya itu di belakang? Karena itu untuk mempermudah kita. Jadi cara memasangnya itu dari belakang dulu. Ya, belakang itu maksudnya ini kalau sasis MS, misalnya terminal. Jadi ini kan ada untuk saklarnya ya. Nah, itu kalau itu yang menunjukkan belakangnya mana. Jadi belakangnya di sini. Jadi ingat-ingat selalu, jangan salah, kadang-kadang ada yang salah masangnya terminalnya di depan. Maksudnya saklarnya di depan. Pasti kalau ada saklar itu berarti yang bagian belakang. Oke, caranya gampang banget. Jadi kita sebenarnya udah dipandu ya. Dari Tamiya-nya itu kita sudah dipandu, jadi ada tanda seperti itu. Gampang sekali. Masukkan aja sesuai saja di belakang. Lihat, oke, sesuai. Masukkan saja biasa. Oke. Gampang kan masukkan biasa. Nah, depannya kan belum tuh. Depannya belum. Nah, cara masukkan depannya, lihat ya. Tangan kanan kiri di sini. Maksudnya jempol sama jari tengah ya. Jempol sama jari tengah ada di sini. Sedikit nekan, jangan nekan sekali. Kalau nekan sekali patah ini. Sedikit nekan, lalu yang nekan agak banyak itu yang ini, telunjuk. Telunjuk ini nekan ke belakang, lalu kita masukkan. Sudah, langsung masuk. Lepasnya juga sama. Ini agak ditekan dikit, dikit aja, jangan terlalu nekan. Yang nekan banyak itu yang telunjuk ini. Tekanlah ke belakang. Nah, kebuka. Oke, mungkin dari sini ya biar kelihatan. Oke, ini tahan, jadi kayak tahan agak ke belakang, lalu yang ditekan ini yang dibuat main yang ini.
yang telunjuk. Nah, gampang sekali kan? Teman-teman yang pertama kali main pasti susah buka tutupnya. Sama sih, semua ketika pertama kali sama kok. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja, lama-lama biasa. Teman-teman STO itu cepet sekali untuk bongkar pasang. Nanti kalau misalnya udah itu udah nggak lihat. Jadi mau pakai model seperti apapun cepat seperti ini. Kok tadi itu cara pelan-pelannya ya. Kalau cara cepatnya saya juga pakai jempol gini udah selesai gitu untuk masangnya ya. Lepasnya juga cepat sekali. Tapi untuk pertama untuk latihan pasang atau lepas seperti tadi ya. Jadi paskan dulu belakangnya. Oke, belakangnya udah bunyi cetek, baru depannya ini ditahan, depannya dimasukkan. Sudah rapi. Lepasnya juga sama. Jempol dan jari tengah agak tekan ke belakang. Ini agak tekan ke belakang dikit aja, jangan terlalu banyak ntar patah. Nah, baru yang tengahnya kita mundurkan. Set. Oke. Mungkin gitu ya. Semoga membantu. Jadi ada beberapa pelanggan, kebetulan pelanggan Evo Tamiya yang sering bertanya, "Bang, gimana sih caranya buka tutup gearbox MS gitu ya?" Mungkin video ini bisa membantu teman-teman yang baru pertama kali menggunakan MS. Jadi teman-teman sekalian bisa lebih mudah dan kedepannya tidak takut lagi menggunakan sasis ini. Karena sasis ini potensialnya tinggi sekali. Makanya di STO kebanyakan menggunakan sasis ini. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini membantu. Klik like jika teman-teman sekalian suka video ini. Subscribe agar kami juga semakin semangat untuk membuat video, meluangkan waktu untuk membuat video. Dan mungkin kalau misalnya tidak suka boleh di dislike juga videonya. Dan mohon bantuan mungkin jika bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Siapa tahu video ini dapat membantu teman-teman yang lain untuk belajar naik step ke sasis MS. Bukan naik ya namanya kelas tuh banyak dan itu selera. Cuma siapa tahu mau coba STO, khususnya mungkin STO double shaft, khususnya juga double shaftnya MS. Seperti itu. Salam sehat semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Ciao.